Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang konsep mol. Konsep mol ini merupakan dasar yang penting dalam mempelajari perhitungan kimia. Nah, jadi jangan kaget nanti jika akan banyak sekali hitungan-hitungan matematika. Tetap semangat dan selamat belajar. Untuk yang pertama tentang definisi mol. Untuk mempermudah menyebut jumlah suatu benda, kita biasanya menggunakan suatu satuan. Misalnya ada satuan lusin, ada gross, ada rim, ada kodi, gitu kan? Nah, namun untuk menyebut jumlah partikel, tentu kita tidak bisa menggunakan satuan-satuan tersebut. Kenapa? Karena kan partikel itu sangat kecil dan banyak sekali jumlahnya. Oleh karena itu, para ahli kimia sepakat memunculkan suatu satuan standar internasional yang baru yang disebut dengan mol. Nah, sehingga mol itu merupakan satuan untuk menyatakan jumlah partikel, entah berupa atom, molekul, maupun ion. Selanjutnya, hubungan mol dengan jumlah partikel. Satu mol zat itu setara dengan banyaknya jumlah atom yang terkandung dalam tepat 12 gram isotop karbon 12. Nah, untuk memahaminya perhatikan gambar berikut. Nah, jadi di sini ketika 12 gram karbon diteliti, ternyata itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, di sini 10 pangkat positif ya. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak jumlah angka 0 di belakang? Nah, sangat banyak sekali ya. Nah, ini adalah penjabarannya. Dalam 12 gram karbon saja sekian banyak atom. Selanjutnya disebut dengan bilangan Avogadro. Untuk menghormati Bapak Avogadro yang telah meneliti banyaknya atom dalam 12 gram karbon isotop 12. Nah, bilangan Avogadro ini dilambangkan dengan N besar A besar, A-nya subscript gitu. Nah, jadi pernyataan ini bisa ditulis dalam bentuk persamaan, yaitu 1 mol zat sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, partikelnya nanti kan disesuaikan dengan zatnya, bisa berupa atom, molekul, atau ion. Sebagai contoh, 1 mol logam besi. Oke, besi ini kan tersusun dari atom-atom. Maka 1 mol logam besi ini akan mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom besi. Nah, kalau 2 mol logam besi berapa? Maka kan otomatis dikalikan saja, yaitu 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Gitu kan? Sekarang kalau 1 mol air, nah air ini kan senyawa kovalen, berarti partikelnya berupa molekul, sehingga 1 mol air akan mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul air. Selanjutnya, kalau 1 mol NaCl, nah NaCl ini kan senyawa ionik, dia akan tersusun oleh ion-ion, yaitu 1 ion Na+ dan 1 ion Cl-, sehingga 1 mol NaCl akan mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Na+ dan 6,02 kali 10 pangkat 23 ion Cl-. Jadi di sini bisa diambil suatu kesimpulan tentang hubungan mol dengan jumlah partikel, di mana faktor konversinya itu berupa bilangan Avogadro yang besarannya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi ketika mol dikonversi menjadi jumlah partikel, maka dikalikan dengan bilangan Avogadro.
Sebaliknya, ketika jumlah partikel diubah menjadi bentuk mol, maka dibagi dengan bilangan Avogadro. Paham ya sampai sini? Selanjutnya, hubungan mol dengan massa. Massa 1 mol suatu zat dalam satuan gram disebut dengan massa molar. Lambangnya M kecil, M kecil. M kecil yang terakhir ini di subscript. Nah, besarnya massa molar itu sama dengan besarnya AR atau MR. Nah, ini sudah kan kalian pelajari sebelumnya. Nah, tapi bedanya di sini antara massa molar dengan AR dan MR, kalau AR dan MR itu tidak bersatuan, sedangkan kalau massa molar dia bersatuan gram per mol. Jadi misalnya ArFe. Nah, diketahui sebesar 56 dari tabel periodik unsur, maka massa molar dari Fe juga akan sama dengan 56, tapi bersatuan gram per mol, gitu kan? Nah, sekarang MrH2O, karena H2O ini molekul, sehingga kan sudah bukan lagi AR, tapi MR, ya. Nah, ini kan ketemu 18 MR-nya, sehingga massa molarnya juga 18, tapi satuannya gram per mol. Ini artinya setiap mol besi mempunyai massa sebesar 56 gram. Kalau ini artinya setiap 1 mol air akan mempunyai massa sebanyak 18 gram. Nah, jadi di sini massa molar ini merupakan faktor konversi antara mol dengan massa. Jadi ketika mengubah mol menjadi massa, maka perlu dikalikan dengan massa molar. Sedangkan massa menjadi mol, maka dibagi dengan massa molar. Sebagai contoh, massa 2 besi. Nah, tadi sudah diketahui bahwa setiap 1 mol logam besi, maka akan mempunyai 56 gram. Kalau 2 mol, maka berapa massanya? Nah, berarti kan di sini mol ke massa, berarti dikalikan dengan massa molarnya, yaitu 56 gram per mol. Di sini molnya bisa dicoret sama dengan 112 gram. Gitu. Nah, sekarang kalau 72 gram air, maka akan setara dengan berapa mol? Oke, jadi dari massa ke mol. Nah, sehingga dibagi dengan molarnya. Nah, tadi berapa massa molar air? Yaitu 18 gram per mol. Oke, jadi di sini 72 gram dikalikan. Nah, ini kan dibagi kan 1 mol per 18 gram. Nah, sehingga di sini gram coret, sehingga akan ketemu mol. Oke, untuk menyingkat satuan gram dari massa, itu kalian hanya perlu menuliskan huruf G, jangan GR. Atau kalian mau menuliskan secara lengkap, yaitu gram, tidak masalah, asalkan bukan disingkat dengan GR. Lanjut, massa 0,5 mol NaCl. Oke, tadi diketahui bahwa setiap 1 mol NaCl massanya 58,5 gram. Maka untuk 0,5 mol berapa? Nah, sehingga kan dikalikan dengan massa molarnya, yaitu 0,5 dikalikan 5,5 dibagi 1 sama dengan 29,25 gram. Ya, jadi ya di sini kalian hanya perlu hati-hati untuk matematikanya, siapa dibagi siapa dikalikan siapa, ya seperti itu, jangan sampai terbalik. Lanjut, hubungan mol dengan volume. Nah, volume 1 mol suatu zat pada temperatur dan tekanan tertentu itu disebut dengan volume molar. Nah, tadi kalau di atas massa 1 mol zat disebut massa molar. Nah, kalau di sini volume 1 mol zat disebut volume molar. Nah, jadi di sini untuk volume molar itu dilambangkan dengan V M-nya subscript.
Di sini ada dua macam kondisi yang umum, yaitu volume dalam keadaan standar atau STP, Standard Temperature and Pressure, dan ada juga keadaan ruang, RTP, Room Temperature and Pressure. Nah, bedanya apa? Nah, kalau pada keadaan standar, itu tekanannya pada 1 atm dan suhunya pada 0 derajat Celcius atau setara dengan 273 Kelvin. Sedangkan kalau dalam keadaan ruang, tekanannya juga sama 1 atm, nah tapi temperaturnya di sini adalah 25 derajat Celcius atau setara dengan 290 Kelvin. Nah, karena di sini P dan T-nya berbeda, otomatis volume molar pada dua keadaan ini juga pasti akan beda. Nah, pada keadaan STP, volume molarnya itu sebesar 22,4 liter per mol. Sedangkan pada keadaan RTP, volume molarnya adalah 24 liter per mol. Jadi artinya di sini setiap 1 mol zat mempunyai volume sebanyak 22,4 liter dalam keadaan STP. Nah, sedangkan pada keadaan RTP, volume molarnya itu sama dengan 24 liter per mol, yang artinya setiap 1 mol zat mempunyai volume sebanyak 24 liter dalam keadaan RTP. Nah, tahu ya bedanya? Nah, sehingga kalau misalnya dibuatkan suatu hubungan antara mol dengan volume, baik dalam keadaan STP maupun RTP, faktor konversinya akan berupa volume molar. Jadi kalau dalam keadaan STP, volume molarnya sebesar 22,44 liter per mol, sedangkan dalam keadaan STP, volume molarnya 24 liter per mol. Nah, sehingga di sini mol ke volume, maka dikalikan dengan volume molarnya. Sedangkan volume ke mol dibagi dengan volume molarnya. Nah, angka 22,4 dan 24 itu dapat dari mana? Angka-angka itu didapatkan dari persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, di mana P itu adalah tekanan dalam satuan atm, V-nya adalah volume dalam satuan liter, N-nya itu mol, R-nya adalah tetapan gas yang sama dengan 0,082 liter atm per mol Kelvin, dan T-nya adalah temperatur dalam satuan Kelvin. Nah, jadi pada keadaan ST, Standard Temperature and Pressure, kalian masukkan, tadi kan P-nya 1 atm, T-nya 273 Kelvin. Nah, N-nya kan 1 mol, R-nya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah, sehingga nanti akan ketemu volume molarnya sebesar 22,4 liter. Nah, ketika kalian masukkan dalam keadaan RTP, sehingga di sini P-nya 1 atm, T-nya di sini 298 Kelvin, maka akan ketemu volume molarnya sebesar 24 liter untuk setiap 1 mol. Namun jika dihitung bukan dalam keadaan STP maupun RTP, misalnya pada suhu selain 0 derajat Celcius dan selain 25 derajat Celcius, dan tekanannya juga selain 1 atm, bagaimana kalian masukkan ke dalam rumus ini? PV sama dengan nRT, sehingga ketemu nanti volumenya sama dengan nRT per P. Jadi tergantung dengan yang diketahui dalam soal. Lalu bagaimana jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama dengan gas yang lain? Nah, jadi kan di sini dibandingkan dengan gas yang lainnya, maka kan di sini akan ketemu PV1 sama dengan N1 RT per PV2 sama dengan N2 RT. Nah, tadi kan dikatakan pada suhu dan tekanan yang sama, jadi kan P-nya atas bawah sama, coret. R-nya karena dia otomatis coret, dan T-nya sama atas bawah coret. Nah,
sehingga kan akan ketemu V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Atau kalau dirangkai ulang akan ketemu N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Nah, sebagai contoh ada volume 0,1 mol CO2 dalam keadaan STP. Berapa liter? Karena STP, maka 0,1 mol dikalikan 22,4 liter, sehingga ketemu 2,24 liter. Untuk ini jika diukur pada RTP, maka 0,1 dikalikan 24 liter sama dengan 2,4 liter. Nah, ini diukur pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Nah, suhu ini kan bukan STP juga bukan RTP, maka kita gunakan rumus ini, BV sama dengan nRT. Kita konversi terlebih dahulu T-nya ke dalam satuan Kelvin, sehingga kan ketemu 300 Kelvin. N-nya 0,1 mol, R-nya ya sesuai dengan tetapan gas tadi, 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah, di mana sehingga akan ketemu volumenya adalah 2,46 liter. Oke, untuk yang kondisi yang keempat ini diukur ketika 7 gram nitrogen itu mempunyai volume sebesar 5 liter. Nah, karena di sini merupakan perbandingan volume yang lain, maka ya kita hitung dengan rumus ini. Hingga N1-nya punyanya CO2 itu sebesar 0,1 mol, volume 1, volumenya CO2, ini yang dicari. N2 itu molnya N2. Nah, tapi karena di sini masih gram, berarti kan harus dibagi dengan massa molarnya. Jadi kan 7 per 28 sehingga ketemu 0,25 mol. Nah, volume 2-nya, volumenya N2 yaitu sebesar 5 liter. Nah, kita masukkan, nanti akan ketemu bahwa volume CO2-nya sebesar 2 liter. Memang cukup membingungkan jika kalian tidak banyak-banyak berlatih soal. Oleh karena itu, tetap semangat. Kimia itu mudah, asalkan kalian mau belajar. Oke, jadi kalau misalnya dirangkum secara keseluruhan, ini ada peta konsep mol. Jadi hubungan mol dengan jumlah partikel, dengan massa dalam satuan gram, dengan volume dalam keadaan STP, dan juga volume dalam keadaan RTP. Jadi kalau misalnya perhatikan, setiap tanda panah yang keluar dari mol itu selalu dikalikan dengan faktor konversinya masing-masing. Oke, sebagai contoh di sini, berapa massa dari 3,36 liter gas SO2 dalam keadaan STP? Nah, yang ditanyakan adalah massa. Yang diketahui adalah volume dalam keadaan STP. Oke, lihat di sini volume STP. Yang ditanyakan adalah massa, otomatis dalam satuan gram. Nah, di sini kan dari volume STP ke massa tidak ada tanda panah penghubung. Oleh karena itu, di sini volume harus melewati mol terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan konversi mol menuju massa. Oke, jadi sini volume ke mol dibagi dengan 22,4 liter per mol. Kalau ditulis 3,36 liter per, nah ini kan molnya naik ke atas ya. Nah, lalu molnya ke massa dikalikan dengan massa molarnya. Nah, di sini kalian perlu hitung berapa massa molar SO2. Kan AR-nya S itu 32, AR-nya O 16. 16 kali 2 ditambah 32 ketemu 64. Nah, sehingga kan massa molarnya SO2 ini adalah 64 gram per mol. Sehingga di sini dikalikan 64 gram per mol. Sehingga kan di sini liter coret, mol coret. Nah, tersisa satuan gram. Hitung ketemu 9,6 gram. Sehingga massa dari 3,36 liter gas SO2 dalam keadaan STP yaitu sebesar 9,6 gram. Contoh yang kedua, hitung volume
dalam keadaan RTP dari 9,03 kali 10 pangkat 22 molekul gas oksigen. Oke, jadi yang diketahui di sini adalah jumlah molekul dalam artian jumlah partikel, gitu kan? Yang ditanyakan adalah volume dalam keadaan RTP. Oke, jumlah partikel di sini, volume RTP di sini. Nah, lagi-lagi berarti di sini harus dikonversi ke mol terlebih dahulu. Selanjutnya dari mol ke volume RTP. Oke, jadi di sini 9,02 kali 10 pangkat 22 dibagi dengan bilangan Avogadro. Lanjut dikalikan dengan 24 liter per mol sehingga ketemu 3,6 liter. Nah, jadi volume dari 9,03 kali 10 pangkat 22 molekul gas O2 adalah 3,6 liter dalam keadaan RTP. Begitu. Bagaimana? Paham ya? Baiklah, sekian, terima kasih, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.